Astagfirullahaladzim. Masa enggak ya? Cek. Kepada seluruh peserta diharapkan on-cam selama kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran. Sebelum acara dimulai, diingatkan kembali untuk perwakilan OSIS kelas atau KM untuk absen murid kelasnya. Kita buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan ini dalam keadaan walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa dan siswi yang dapat hadir di kegiatan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan kajian Islam di sekolah hari kedua. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Seperti biasa, saya akan membacakan rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti yaitu penyampaian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Lanjut saja ke acara inti yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Syafaruddin. Kepada beliau kami persilahkan.
bagaimana ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ummati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Siswa-siswi pesantren dari khususnya kelas 10 yang saya hormati, yang membanggakan, semoga semuanya ada dalam sholawat, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kehendaknya kita semua dikehendaki oleh Allah bisa mengikuti acara KIP atau kajian Islam di sekolah di bulan Ramadan ini. Semoga kegiatan ini ada ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa kepada sahabatnya dan keluarganya, juga kepada tabi'in, pada umat-umatnya hingga akhir. Hadirin rahimakumullah, siswa-siswi yang kita syari. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang sudah dijadwalkan, yaitu tentang Al-Quran. Mungkin dalam di kelas 10 dulu Bapak pernah menugaskan ringkasan atau merangkum materi tentang Al-Quran hadis. Jadi bisa dilihat kembali dari materi Al-Quran hadis. Mulai dari apa itu Al-Quran, pengertian Al-Quran, terus bunyi Al-Quran, terus kedudukan Al-Quran, fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diturunkan secara mutawatir dan berangsur-angsur dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang mana apabila dibacanya Al-Quran tersebut maka itu menjadi ibadah. Terus kapan turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran itu ada dua tahap, ya. Turunnya Al-Quran ada dua tahap. Yang pertama sesuai dengan Quran surat Al-Qadar yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau pada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar tersebut berada di bulan Ramadan dan di tanggal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya yang mana apa bedanya dengan nuzulul Quran yang sering kita peringati yang 17 Ramadan? Bedanya kalau yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah secara menyeluruh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit bumi. Yang mana Lauhil Mahfuz mungkin sudah pada tahu bahwa Lauhil Mahfuz itu kalau secara bahasa itu adalah papan tulis yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana terdapat seluruh catatan-catatan kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini. Seluruh catatan amal seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman itu sudah ada catatannya dari sana. Dari mulai lahirnya, matinya, rezekinya dan sebagainya itu ada di sana. Maka Al-Quran tersebut oleh Allah dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke Allah ke Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah atau langit bumi, secara menyeluruh dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan dari Baitul Izzah atau langit bumi itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Adapun surat yang pertama atau ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ini sudah kita tahu. Yang diturunkan di mana? Di dua huruf. Jadi bedanya ulangi lagi, kalau yang inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah secara menyeluruh dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan langit bumi, dan langit bumi tidak dari langit bumi oleh Allah diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dakwah Rasulullah SAW. Maka diturunkannya itu kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Itu selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang menyebutkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu dalam Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Dan kedudukan Al-Quran dalam agama Islam itu adalah sebagai pedoman umat Islam, malah umat manusia. Sebagaimana terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 kalau tidak salah, kita lihat lagi yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Allah a'lam bimuradi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut adalah sebagai penjelas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas antara petunjuk dan sebagai pembeda antara hak dan batil, antara hak dan batil, benar dan salah, itu terdapat dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia, karena di dalamnya terdapat kandungan-kandungan. Ini sudah kan ya. Dalam Al-Quran itu ada kandungan-kandungan hukum, kandungan-kandungan ilmu. Yang pertama adalah tentang ilmu akidah, yang sudah dijelaskan kemarin tentang keyakinan yang harus ditancapkan di dalam hati kita, diyakini dengan sepenuh hati kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah yang wajib di Allah, berarti tidak bakal mukhalafat, itu semuanya ada di dalam Al-Quran.
Sifat yang 20 tersebut itu ada di dalam Al-Quran yang wajib kita yakini, wajib kita imani. Iman kepada malaikat dan sebagainya itu terkandung dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Ya. Itu dalam akidah. Pertama akidah. Dan yang kedua, ada ilmu atau hukum tentang syarak atau ilmu fikih dalam Al-Quran tersebut. Ya. Dalam fikih ini ada yang fikih ubudiyah tentang ibadah makhdhah. Itu yang ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, ibadah haji itu ada dalam Al-Quran. Ya, keterangan-keterangannya dalam Al-Quran seperti sholat, aqimus sholat, zakat, ya, terus ada tentang yang berhubungan dengan sholat itu wudu ada di dalam Al-Quran. Terus ada tentang shaum itu ada di dalam Al-Quran. Ada tentang haji di dalam Al-Quran. Yang mana itu ilmunya dari ilmu fikih kalau pelajari. Terus ada lagi tentang fikih muamalah. Itu yang berkaitan interaksi antar sesama, antar manusia. Baik itu muamalah jual beli atau pinjam meminjam, hutang hutang itu ada dalam Al-Quran. Tentang jinayat, ya, tentang jinayat atau hukum perdata, kisos, ya, dan sebagainya. Ada lagi tentang pernikahan itu diatur dalam Al-Quran. Tolak, wujud, masa idah dan sebagainya itu ada di dalam Al-Quran. Itu kandungan dalam Al-Quran. Pertama adalah akidah, yang kedua fikih, dan yang ketiga kandungannya adalah akhlak. Ya, tentang akhlak atau disebut juga ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau tazkiyatun nafs. Di mana sana baik akhlak kepada sama manusia atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam Al-Qur'an. Seperti akhlak kepada orang tua ada dalam Al-Qur'an yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bil walidaini ihsana dan sebagainya itu ada dalam Al-Qur'an. Itu akhlak. Maka kita harus pelajari, ya. Itu harus diamalkan. Kalau tentang akidah itu wajib diimani, diyakini. Kalau fikih, ilmu fikihnya itu wajib diamalkan, akhlak juga itu wajib diamalkan. Ini seluruhnya itu antara akidah, fikih, akhlak ini harus tergabung semuanya. Ya. Karena ini termasuk rukun agama yang mana harus dipelajari, harus diamalkan oleh kita. Akidah, fikih atau syariah, terus akhlak. Ya. Dalam Quran itu terus ada tarikh, yang mana tarikh ini cerita-cerita orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, yang mana dalamnya itu kembali ada yang itu akidah seperti cerita Nabi Ibrahim, ada yang akhlak seperti cerita Sayyid Luqman Hakim. Itu di dalam Al-Quran. Maka itu harus kita amalkan. Selain mengamalkan isi-isi Al-Quran, Al-Quran juga, karena tadi dalam pengertiannya itu, bahwa al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana menjadi ibadah apabila dibacanya Al-Quran tersebut, itu menjadi pahala. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW, harus senantiasa mendawamkan atau melanggengkan bacaan Al-Quran. Bukan hanya membaca, ulama ahli qiraah menyebutkan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan ilmunya, jangan asal baca, gitu ya, jangan asal baca, tapi harus tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hukum-hukumnya. Maka dari sanalah kita wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan hukum-hukumnya. Adapun mempelajari ilmu tajwidnya, para ulama menyebutkan hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak apa-apa tidak mempelajari ilmu tajwid asal ada sebagian orang yang mempelajari ilmu tajwid tersebut, ya. Tapi kalau membaca Al-Quran
sesuai dengan tajwidnya, maka itu hukumnya fardu ain. Apa bedanya? Karena ada orang yang belajar membaca Al-Quran hanya tahsin saja, hanya belajar Al-Quran, cara membaca Al-Quran yang baik, tidak mengetahui hukum-hukum tajwidnya, tidak tahu ini apa hukumnya, apa ini apakah mad tabi'i, tidak tahu hukumnya mad badal, mad wa dan sebagainya, tapi cara bacanya bisa. Nah, maka dari itu orang tersebut tidak berdosa, ya. Tapi sudah melaksanakan yaitu belajar Al-Quran dan tahsin Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Adapun mempelajari tajwid secara detail, ya, mengetahui secara detail, maka itu hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada sebagian orang yang menggali tentang ilmu tajwid untuk mengajarkan kepada yang lain, ya, untuk mengajarkan kepada yang lain. Itu. Apabila membaca Al-Quran tidak dengan tajwidnya, maka tidak sah. Ya. Tapi apabila kita masih belajar terus tapi masih ada bacaan yang salah, maka itu dimaafkan, ya, maka itu dimaafkan. Beda orang yang baca Al-Quran salah tapi tidak mau belajar, maka itu dosa. Dosa apa? Dosa tidak mau belajar. Maka pada siswa-siswi jangan jangan henti untuk belajar, ya, terutama belajar yang hukumnya fardu ain dan fardu kifayah tadi, ya. Seperti dalam baca Al-Quran, silakan kalian belajar kepada siapa saja belajarnya, yang penting ada gurunya. Kalau belajar Al-Quran itu tidak bisa otodidak, ya. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran itu tidak bisa otodidak, harus ada gurunya. Sudah didengarkan waktu kemarin yang baca Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, ya, itu ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ada yang masih belum baik, ya, masih ada banyak salah. Maka dari sana silakan kalian belajar. Seperti kemarin yang bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah. Bacanya ada yang kafat, ada yang apa, gitu kan? Itu kan mungkin itu belum tahu, ya. Terus panjang pendeknya dan sebagainya. Terus perhatikan maknanya. Jadi jangan berhenti untuk belajar lagi. Mumpung masih kena kelas 10, ya. Mungkin di sini ada yang belum bisa baca Al-Quran. Silakan, jangan malu-malu. Belajar dari Iqra, ya, sekalipun silakan, ya, silakan. Jangan malu-malu. Banyak orang tua yang masih belajar itu merasa menyesal, ya. Tapi segitu juga Tuhan masih mau belajar. Apalagi kalian, ya, masih umur masih muda lah, itu masih muda, maka silakan dan belajar. Terima kasih yang masih ngaji, yang suka ngaji, dan yang sudah biasa baca Al-Quran, silakan teruskan untuk sekarang teruskan baca Al-Quran terus mumpung sekarang bulan Ramadan, yang mana yang sudah tadi diketahui bahwa baca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Ingat, ya, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Seperti alif lam mim itu 3 huruf, maka oleh Allah dibalas 30 kebaikan. Ya, apalagi kalau sampai 1 ayat, 2 ayat, sampai 1 juz, 1 khatamatan, maka minimal dalam puasa ini, ya, dalam bulan puasa khususnya minimal kalian 1 tamatan minimal, ya. Diusahakan 1 tamatan bagi orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, silakan diusahakan minimal 1 tamatan. Syukur-syukur kalau sampai 2, sampai 3, sampai 4, sampai 5 tamatan. Mungkin di sini ada yang mungkin sudah khatam, ya, sudah tamat. Ada yang 1, ada yang 2 kali. Itu alhamdulillah. Mumpung Ramadan. Nanti Bapak cek buku Ramadannya, tadarusnya, apakah ada yang khatam atau ada yang belum, atau hanya beberapa ayat. Kita dicek, ya, nanti dicek. Itu tentang Al-Quran, ya. Paham, ya, tentang Al-Quran. Jadi kesimpulan tadi pengertian Al-Quran sudah, terus turunnya Al-Quran, terus tadi kandungan Al-Quran sudah,
Kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam dan tentang apa? Tentang bacaan Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bagi pembacanya itu akan menjadi syafaat bagi umat, akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an tersebut akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, bagi orang yang membacanya. Jadi perbanyak baca Al-Qur'an maka itu akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah, yang mana pada yaumil qiyamah tersebut tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tadi syafaat dari baca Al-Qur'an. Itu dalam Al-Qur'an, ya. Terus ada hadis. Ini pengertian pengertiannya. Ada hadis, pengertian hadis. Sekilas saja, sekilas. Apa itu hadis? Hadis adalah setiap perkataan Rasul, setiap perbuatan Rasul dan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebut hadis atau sunnah. Maka dengan pengertian tersebut hadis dibagi menjadi tiga. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Hadis qauliyah itu yang mana hadis ucapan yang berupa hadis Rasul yang berupa ucapan, ya, berupa ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh-contoh, ya, mana yang langsung diucapkan oleh Rasul itu seperti mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu dan sebagainya, itu langsung qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya qala Rasulullah, maka itu disebut hadis qauliyah. Maka disebut hadis. Adapun ada hadis fi'liyah, itu perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat atau istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks hadisnya, kalau dalam hadis fi'liyah, maka dalam hadisnya biasanya kana sallallahu alaihi wasallam. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Biasanya diriwayatkannya contohnya dari Ibu Aisyah, dari istri Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti Rasul begini, terbukti Rasul hidupnya begitu, terbukti Rasul wudunya begini dan sebagainya. Terbukti Rasul gini. Nah, itu ada sebutnya apa? Hadis qauliyah. Adapun hadis taqririyah atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ucapan Nabi, bukan juga perbuatan Nabi, tapi perbuatan sahabat, yang mana perbuatan sahabat itu pada awalnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga belum ada perintah dari Rasul, juga belum ada larangan dari Rasul. Ini inisiatif saja sahabat, ya, sahabat inisiatif saja. Itu. Tapi ketika Nabi mengetahuinya, maka Nabi tidak melarangnya. Nabi memperbolehkannya. Maka itu disebut ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Nabi disuguhi dob, ya, disuguhi hidangan dob oleh sahabat yang bukan dari Mekah, dari apa ya, jazirahnya di daerah mana, tapi disuguhi dob. Apa dob itu? Dob itu hewan sejenis biawak tapi yang hidup di padang pasir. Itu dimakan oleh para sahabat tersebut dan Nabi dihidangkan makanan tersebut, ya, dob tersebut. Nabi tidak memakannya, ya, Nabi menolak memakannya. Ini tidak ada di kampung kami, kata Nabi, ya, tidak ada di tanah kami,
tidak ada di kampung kami, di daerah kami tidak ada hewan seperti ini. Tapi ini adalah halal, gitu. Sebelumnya itu sahabat sudah makan. Itu ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditetapkan bahwa itu adalah halal. Ya. Tapi bukan biawak ya, bukan biawak yang ada di kita, bukan biawak yang ada di Indonesia yang mana hidupnya di air. Ini adalah biawak, bentuk biawak seperti biawak, tapi hidupnya di mana? Di padang pasir. Itu. Jadi ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, ada hadis takririah. Contoh hadis takririah lagi, yaitu seperti dua sahabat yang sholatnya dengan tayamum, ya, sholatnya dengan tayamum. Pertama tayamum sholat, dan di perjalanan itu yang sahabat yang satunya lagi melihat air, ya, di perjalanan melihat air, ada air, sahabat yang satunya lagi itu langsung wudhu dan sholat kembali, gitu kan? Sahabat yang satunya lagi menentang sahabat yang tadi yang wudhu dan sholat lagi karena Rasul tidak mengajarkannya, Rasul tidak memerintahkannya. Tapi ini inisiatif saja. Sahabat tersebut inisiatif, apa salahnya? Ketika ada air, wudhu lagi dan sholat lagi. Terus ini ada perdebatan. Dan laporlah ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul menjawabnya, kamu yang tayamum dan sholat pahalanya satu. Dan kamu yang tayamum dan wudhu lagi, sholat lagi, maka mempunyai dua pahala. Seperti itu. Ya. Jadi sebelumnya itu Rasul tidak mencontohkan itu kemudian, tapi itu inisiatif saja. Karena dipikir tidak ada salahnya, tidak bertentangan dengan hukum. Maka itu menjadi takririah atau betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya di dalam hadis juga ini termasuk sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sumber hukum Islam, hadis juga sumber hukum Islam. Yang mana kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Hukum-hukum kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Tapi untuk kita, pangkat kita yang keilmuannya terbatas, untuk menyimpulkan hadis, ya, untuk mengambil untuk menyimpulkan suatu hukum, mengambil suatu hukum, lebih baik kita jangan langsung ke Al-Quran dan hadis. Mengapa? Karena kita bukan ahli Al-Quran, kita bukan ahli hadis. Mungkin kecuali orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli dalam hafidnya hafid Al-Quran, juga hafal arti-artinya, juga hafal terjemah tafsir-tafsirnya, hafal asbabun nuzulnya dan ilmu-ilmu Qur'annya dan sebagainya, itu kecuali. Ya, tapi untuk kita Al-Quran tidak hafal, tafsirnya tidak hafal, maka untuk menyimpulkan suatu hukum, ya, itu lebih baik mengambil qaul atau pendapat-pendapat para ulama al-ijtihad atau disebut ulama mujtahid, ya, ulama mujtahid, yang mana beliau itu mereka ulama mujtahid itu adalah ahli Quran, hafal Al-Quran, hafal tafsir Al-Quran, ya, hafal asbabun nuzul Al-Quran, gitu, juga hafal hadis, hafal ratusan ribu hadis, malahan hafal asbabun hadis, sebab-sebab turun hadis dan sebagainya. Terus hafal tentang kaidah ilmu bahasa Arab, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu bilaghahnya, bayan, mantik, ma'ani dan sebagainya. Mereka itu sudah menguasai. Maka para ulama mujtahid menyimpulkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contoh terutama dalam hukum fikih. Ya, hukum fikih tentang sholat, tentang wudhu dan sebagainya. Maka ulama-ulama ijtihad itu menyimpulkan kitab-kitab atau membuat kitab-kitab yang mana kitab tersebut terkandung hukum-hukum Islam, ya, ada hukum ibadah, hukum muamalah, hukum jinayah, munakahat dan sebagainya, itu dibuat oleh ulama-ulama ahli ijtihad, ulama mujtahid, yang mana itu semua tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Daripada kita menggali Al-Quran tidak tahu ilmunya, menggali hadis tidak tahu ilmunya dan tidak hafal hadisnya,
maka lebih baik kita mengambil kesimpulan daripada ulama atau istinbat para ulama atau ijtihadnya para mujtahid. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada orang yang Qur'ani saja. Ada orang yang Qur'ani saja. Memakai Al-Qur'an saja. Ya, memakai Al-Qur'an saja, tidak memakai hadis itu sama salah. Contoh dalam sholat kan itu tidak ada waktu yang dirinci oleh di dalam Al-Qur'an. Hanya serang qiblatnya saja. Ya, tidak dirinci sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada. Hanya 3 waktu. Ya, hanya 3 waktu saja dalam Quran. Maka ada orang yang sholatnya 3 waktu saja, maka itu tidak boleh. Ya, dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus Quran hadis juga itu harus apa? Harus mengetahui asal usulnya, harus ada istinbat atau robi atau irtibat, keterkaitan antara hadis satu dan hadis yang lain itu harus mengetahui. Nah itu sulit. Maka lebih baik kita mengambil pendapat ulama ahli ijtihad yang mana mereka ahli Quran. Paham ya? Itu adalah tentang hadis Quran dan hadis. Itu sudah di dalam materi. Jadi ini alhamdulillah dalam kesempatan ini karena Bapak dulu tidak bisa menyampaikan materi secara langsung. Sekarang alhamdulillah kalian bisa menyimaknya secara langsung walaupun ini mungkin tidak terlalu jelas karena waktu terbatas ya, mungkin untuk sekarang dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan di dalam menyampaikan tersebut, mohon dibenarkan. Mudah-mudahan dalam puasa Ramadan ini, puasa yang telah kita laksanakan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang akan datang misalnya tinggal berapa hari lagi tentunya 13 hari lagi ya, 13 hari lagi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan puasa dan semoga puasa kita makbul dan mabrur ya, diterima dan istimewa oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kesana menjadi izin. Amin. Cukup sekian dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan kajian Islam di sekolah pada hari kedua ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk